Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, dan kali ini kita masih membahas tentang nilai mutlak. Tapi kali ini kita lebih berfokus kepada contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tambah semangat untuk membuat videonya lagi. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, penyelesaian dari 3 mutlak X dikurang 6 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, jawabannya yang pertama, kita jadikan ini ke dalam bentuk nilai mutlak ya. Sehingga mutlak X dikurang 6 kurang sama dari 3/3. Karena di sini sebenarnya kali ya. Oke, dapat hasilnya mutlak X dikurang 6 kurang sama dengan 1. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan negatif 1 di depannya. Karena di sini kurang ya. Sehingga dapat kita di sini negatif 1 kurang sama dengan X dikurang 6 kurang sama dengan 1. Nah, kita mau menghilangkan negatif 6 di sini, maka ke tiga ruasnya kita tambahkan 6. Sehingga hasil akhirnya 5 kurang sama dengan X kurang sama dengan 7. Ini bisa digunakan. Atau cara lain yang boleh digunakan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Tapi ingat, harus dalam bentuk nilai mutlak yang ini. Dan yang di bagian belakang ini harus positif. Kalau negatif berarti tidak ada penyelesaiannya. Lalu kita kuadratkan, kita jadikan ke dalam bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Ini dia, A-nya adalah X dikurang 6, B-nya adalah negatif 1. Ini dia A tambah B, A kurang B ya. Jadi hasilnya adalah X dikurang 5 dikali X dikurang 7 kurang sama dengan 0. Nah, di sini kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu ya. Berarti untuk X dikurang 5 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 5. Atau yang kedua, X dikurang 7 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 7. Setelah itu kita masukkan ke garis bilangan. Ini garis bilangannya, ini 5, 7. Nah, karena di sini ada tanda sama, maka beri bulatan penuh. Lalu kita lakukan proses pengujian. Kita uji X-nya, misalkan X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini ada di ruas paling kiri ya. Ruas paling kiri. Ini di sini X sama dengan 0. Maka kita uji X sama dengan 0 ke persamaan ini. X dikurang 5 dikali X dikurang 7 kurang sama dengan 0. Sehingga ganti X sama dengan 0. Jadi 0 dikurang 5 dikali 0 kurang 7. Hasilnya adalah min 5 dikali min 7. Jadi 35 kurang sama dengan 0. Nah, apakah benar 35 itu kurang atau sama dengan 0? Salah. Kalau salah, berarti di wilayah X sama dengan 0 ini kita beri negatif. Di mana wilayah X sama dengan 0 ada di sebelah kiri. Ini tandanya negatif. Setelah negatif ketemu titik, kita beri tanda positif. Setelah bertemu titik lagi, kita beri tanda negatif. Nah, berarti yang tanda positif inilah yang menjadi penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari 3 dikali mutlak X dikurang 6 kurang sama dengan 3 adalah 5 kurang sama dengan X kurang sama dengan 7. Nah, contoh soal yang kedua, penyelesaian dari mutlak 7 dikurang 2X lebih dari 5. Nah, di sini tandanya lebih ya, lebih. Maka jawab, dan di sini sudah dalam bentuk yang bisa langsung kita kerjakan. Sehingga yang pertama kita buat adalah 7 dikurang 2X kurang dari negatif 5. Sehingga negatif 2X kurang dari negatif 12. Sehingga min X kurang dari min 6. Kenapa min 6? Karena yang kita min 12 ini kita bagi hanya dengan 2 ya. Jadi min X nya kurang sama dengan negatif 6. Ingat, variabel X-nya ini tidak boleh negatif. Kalau dia negatif, maka kalikan dengan negatif 1. Ketika kita kalikan dengan negatif 1, maka tanda berubah sehingga X-nya lebih dari 6. Atau cara yang kedua, 7 dikurang 2X lebih dari 5. Sehingga kita dapat hasilnya di situ negatif 2X lebih dari negatif 2. Sehingga negatif X lebih dari negatif 1. Nah, ingat ya, seperti yang sudah disampaikan, X-nya ini tidak boleh negatif. Kalau negatif kalikan dengan negatif 1 dan tandanya pun berubah sehingga X kurang dari 1. Cara yang kedua hampir sama dengan video yang sudah diajarkan sebelumnya ataupun sudah dibagikan sebelumnya ya.
kita kuadratkan karena memang di bagian hasilnya ini memang positif, maka kita gunakan kuadrat kedua ruas sehingga hampir sama menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga kita dapat nilai hasil akhirnya adalah negatif 2x ditambah 12 dikali negatif 2x ditambah 2. Kita cari masing-masing pembuat nolnya. Untuk negatif 2x ditambah 12 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 6. Lalu untuk negatif 2x ditambah 2 sama dengan 0, pembuat nolnya adalah 1. Kita masukkan ke garis bilangan, di sini 1, di sini 6. Nah, di sini kita beri bulatan kosong. Kenapa bulatan kosong? Karena di soal dia tidak pakai sama, ya. Tidak pakai sama. Maka kita beri di sini bulatan kosong. Kita uji x sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di sebelah kiri dari 1, ya. Masih tetap di pojokan ini. Kalau mungkin nanti nolnya ada di tengah ini, maka di tengah. Tapi karena ini kita nolnya ada di sebelah kiri, ya kita gunakan lagi yang di sebelah kirinya ini, paling kiri. Kita masuk nilai x sama dengan 0 ke persamaan negatif 2x ditambah 12 dikali negatif 2x ditambah 2 lebih dari 0, ya. Sehingga dapat hasil akhirnya itu adalah 12 dikali 2 lebih dari 0, 24 lebih dari 0. Benar. Kalau benar, beri tanda positif di wilayah x sama dengan 0. X sama dengan 0 kan di sini positif. Maka ketika ketemu titikan ini atau bulatan ini, beri tanda negatif. Bertemu bulatan lagi, beri tanda positif. Jadi penyelesaian dari mutlak x dikurang 2x lebih dari 5 adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 6. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini agak panjang, tolong diperhatikan dengan seksama. Ketika memang ada keraguan, silahkan diulang lagi videonya sebelum dilanjutkan. Penyelesaian dari mutlak x ditambah 3 dikurang mutlak x dikurang 1 kurang dari 4. Maka langkah yang pertama sama, ya. Seperti video sebelumnya, kita cari pembuat 0 dari nilai mutlak. Untuk x tambah 3 sama dengan 0, pembuat 0-nya adalah min 3. Untuk 3x dikurang 1, pembuat 0-nya adalah 1/3, ya. Lalu kita masukkan ke garis bilangan, ini negatif 3, yang ini untuk 1/3, ya. Simpelnya seperti ini. Yang paling kecil kita taruh di sebelah kiri, ya. Lalu kita beri bulatan-bulatan penuh. Lalu kita bagi ini ke dalam beberapa interval. Interval pertama, interval kedua, dan interval ketiga. Kita buat masing-masing definisi nilai mutlaknya berdasarkan nilai mutlak yang diberikan di soal. Kita lihat lagi, x-nya sama-sama positif, ya. X-nya sama-sama positif, maka untuk interval x kurang dari negatif 3, berarti kalau dia sama-sama positif dan untuk interval ini kedua-duanya ada di sebelah kiri pembuat 0, maka kita gunakan yang di bawah, ya. Maka untuk mutlak x ditambah 3 kita gunakan negatif x ditambah 3, kurangnya tetap dari soal. Lalu untuk mutlak 3x dikurang 1 kita gunakan negatif 3x dikurang 1 kurang dari 4. Kurang dari 4 ini dari soal, maka dapat nilai hasil akhirnya itu adalah x kurang dari 4. Dapat x kurang dari 4, kita masukkanlah ke intervalnya atau ke garis bilangan. Nah, garis bilangan kita buat 3. Garis bilangan yang pertama ini adalah yang berdasarkan dari intervalnya. Intervalnya berapa? Kurang dari min 3. Kurang dari min 3, karena dia dipakai sama di sini maka kasih bulatan penuh, ya. Karena dia kurang maka dia bergerak ke sebelah kiri. Nah, lalu yang kedua, garis bilangan yang kedua ini adalah dari hasil interval yang kita cari. Kita dapat di sini x dikurang 4, x kurang dari 4, ya. X kurang 4 di sini, maka kita beri bulatan kosong. Kenapa? Karena dia sini hanya kurang. Kalau kurang berarti dia bergerak ke sebelah kiri. Nah, lalu garis yang ketiga untuk apa? Garis yang ketiga ini adalah ketika kedua garis pertama dan garis kedua kita satukan, yang kedua-duanya kena garis yang mana? Mulai dari negatif 3. Sehingga penyelesaian yang pertama ini adalah x kurang dari min 3, kurang sama dari min 3, ya. Lalu yang kedua untuk interval min 3 kurang sama dengan x kurang sama dengan 1/3.
Nah, ini soalnya. Nah, di sini diperhatikan, di sini sudah ada dua interval. Yang untuk pembuat nolnya negatif 3 dia sudah ada di sebelah kanan, yang untuk 1/3 dia masih di sebelah kiri. Ya, untuk pembuat nolnya x dikurang x sama dengan min 3, ya. Untuk x sama dengan min 3 itu adalah x ditambah 3, maka untuk mutlak x ditambah 3 kita bisa menggunakan yang di sebelah kanan, x tambah 3. Kurang tetap dari soal yang mutlak 3x dikurang 1 kita gunakan yang di bawah karena dia masih ada di sebelah kiri, karena pembuat nolnya adalah 1/3. Ya, kita lakukan operasinya sehingga kita dapat nilai x-nya kurang dari setengah. Ya, sama seperti yang di atas, kita buat 3 garis. Garis yang pertama ini berdasarkan interval yang ada atau yang diberikan. Intervalnya berapa? Dari min 3 kurang sama dengan x kurang sama dengan 1/3. Ini dia intervalnya. Kita beri bulatan penuh karena dia pakai sama, ya. Ini dia yang warna kuning. Berarti dari min 3 sampai dengan 1/3. Nah, garis kedua adalah hasil dari yang kita cari di interval ini. Dari interval ini kita dapat x-nya itu sama dengan, bukan sama dengan, dari hasil carinya ini kita dapat x-nya itu kurang dari setengah. Setengah itu kan lebih ya dari 1/3. Maka kita taruh di sini. Setengahnya di sini, 1/3-nya di sini, ya. Karena setengah itu lebih besar dari 1/3. Dan karena dia di sini hanya kurang, maka beri bulatan kosong. Maka dia bergerak ke arah kiri karena dia kurang. Lalu ketika kedua garis ini kita satukan, maka daerah yang diarsir keduanya itu dari mana? Negatif 3 sampai dengan 1/3. Maka untuk interval min 3 kurang sama x kurang sama 1/3 adalah yang ini. Min 3 kurang sama dengan x kurang sama dengan 1/3. Nah, lalu untuk interval ini, untuk interval yang keduanya, ya. Ini adalah untuk gambar yang kedua. Lalu berikutnya yang ketiga, untuk interval x lebih dari 1/3. Untuk interval x lebih dari 1/3, maka dia ada di ruas kanan. Kalau dia udah di ruas kanan, maka kita gunakan yang di atas kedua-duanya. Karena apa? Karena x-nya di sini positif, ya. Maka kita dapat hasilnya seperti ini. Sehingga di sini kita dapatkan negatif 2. Di sini kita dapat hasilnya negatif 2x kurang dari 0, maka 0/2 hasilnya adalah 0. Ingat di sini x-nya negatif, kita kalikan negatif 1 maka tanda berubah sehingga x lebih dari 0. Kita buat lagi, di sini ada 3 garis bilangan. Garis bilangan yang pertama ini kita isi berdasarkan intervalnya, yaitu x-nya lebih sama dari 1/3, ya. Kalau lebih berarti dia bergerak ke kanan. Lalu di sini 0 itu kan memang lebih kecil dari 1/3. Karena dia di sini pakai lebih saja, maka beri bulatan kosong, dia bergerak ke arah kanan. Ketika kedua garis ini kita satukan, maka yang kena panah keduanya itu, ya, mulai dari 1/3. Maka penyelesaian untuk interval ketiga adalah lebih sama dari 1/3. Nah, ini dia yang ketiga. Maka gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga kita gabungkan. Kita gabungkan semua penyelesaian. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini adalah gambar yang ketiga. Nah, dari gambar ini ketika kita satukan ketiga-tiganya dalam satu garis, yang menjadi penyelesaiannya adalah semuanya. Kenapa semua garis bilangan atau semua elemen bilangan real ini masuk dalam penyelesaian? Karena di bagian yang di atas dia kurang dari min 3 sampai seterusnya, karena di sini pakai tanda panah. Yang kedua dari min 3 sampai 1/3. Yang ketiga dari 1/3 sampai seterusnya, karena di sini pakai tanda panah. Maka atau jadi penyelesaian dari mutlak x ditambah 3 dikurang mutlak 3x dikurang 1 kurang dari 4 adalah x elemen bilangan real, ya. Oke, itu dia video contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika memang tidak paham, masih ada yang diragukan, silahkan diulang lagi videonya atau juga bisa dilihat video lain yang sudah dibagikan. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.